على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جميع المقاصد يا ربنا بلسان تميم جميع المقاصد. هبت نسيم من نجو وديب بن راشد في تاج الليل الأظلام وسورت كل رقيق في تاج الليل الأظلام وسورت كل رقيب. من شام نفحا شذاها يبيت ركيع وساجد. هيا سرايا هاتوا ملك بريد هيا سرايا اليهودي هاتوا ملك بريد. طال المدى عسى على حسن ظني صادري وفيه هو ريم. عسى على حسن ظني صادري وفيه هو ريم. أنتم تنالوا المطالب ويلتحق كل شيء بكم تنالوا المطالب ويلتحق كل شيء. يا شيخ أبي بكر جئنا نبغى تمام المقاصد بحق جده ونسله حسين والبحر حميد بحق جاهي
ياسمين حسين والبحر حميد حميد الله الله والليل إذا دعيت يحضر مقدار عند الشدائد وقال من له نسابه بالشيخ سعيد وقائد وكل من له نسابه بالشيخ سعيد وقائد تنفع بها الناس مرة يغفر بها كل قاصد بواسطة جدنا مصطفانا لحز كل المحامد بواسطة مصطفانا لحز كل المحامد عليه صلى إلهي تعداد محن راعيد وآله والصحابة وكل ركيب وسجيد وآله والصحابة وكل ركيب وسجيد الله 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 يا الله يا ربنا بابن سليم تمليم جميع المقاصد يا ربنا بابن سليم تمليم جميع المقاصد والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masya Allah, kita dengarkan lantunan-lantunan sholawat dari akhina Mahbub Ustaz Fakhruddin, membacakan qasidah-qasidah daripada qasidah salaf, pujian-pujian untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan-perkumpulan seperti inilah yang kelak insyaallah menjadi sebab selamatnya kita, dibahagiakan kita kelak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita perhatikan munsidnya tukang qasidah, munsid itu tukang qasidah, dari awal sampai tadi satu orang ya. Jadi suaranya habis ya wajar. Tapi nggak usah khawatir. Ada kabar gembira buat bagi mereka para munsyidin yang setiap harinya hobinya suka sholawat ya, setiap harinya memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, melantunkan sholawat ala Nabi. Dulu saya dapat cerita daripada Al-Habib Muhammad bin Agil, seorang ulama besar di kota Hadramut. Ketika suatu saat saya datang menemui beliau, kemudian itu tidak lama dari wafatnya Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu seorang alim waliullah ya, orang yang luar biasa tawadhu'nya,
orang yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau juga suka dengan gosidah-gosidah, suka mendengarkan dan suka bergosidah. Beliau juga suaranya indah betul. Sampai suatu saat beliau kembali ke rahmatullah, wafat. Al-Faqir, saya datang beberapa bulan setelah wafatnya beliau, Habib Hasan Syadzili, menemui seorang ulama, Al-Habib Muhammad bin Aqil. Beliau adalah salah satu seorang ulama dari kota Tarim, mertua daripada Al-Habib Abdullah Al-Muhdar. Saya datang ke tempatnya beliau berkatakan begini, Al-Barih, katanya, kemarin Ra'ayna Ammak Hasan, katanya, saya kemarin mimpi bertemu dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Padahal Habib Hasan sudah wafat. Mimpinya apa? Katanya, ana lihat Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili sedang gosidah di suatu tempat. Di situ ada sahabat Nabi dan di situ ada Sayyidina Faqih Muqaddam bersama para salafun as-saleh, dan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili beliau sedang membaca gosidah. Artinya apa? Amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini jangan Anda kira sepele, remeh temeh, enggak. Kalau itu amalan sudah menjadi kebiasaan kita, enggak menutup kemungkinan nanti di akhirat itu ya kita gosidahan, itu enggak menutup kemungkinan. Ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia enggak nutup kemungkinan nanti pun kita akan lakukan itu di akhirat. Seperti kisah seorang waliullah, ya, yang hobinya membaca Al-Quran. Ya, suatu saat beliau wafat, digali kuburannya, nggak tahunya didapati di dalam kuburan sedang duduk di kursi emas dan sedang baca Al-Quran, padahal di kuburan sudah wafat. Dan ada kisah lain lagi, orang setiap harinya kalau mau tidur dibaca, memakai siwak, kemudian bisa setelah mau tidur bismika Allahumma wa bismika amut, mau tidur, setelah tidurnya bangun dari tidur pakai siwak, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Itu dibaca setiap harinya begitu. Amalan remeh temeh. Kadang kita ngelihat, apa sih bismika Allahumma, itu kan anak TK. Jadi seakan-akan kalau udah dewasa kita ngebaca doa itu, betul nggak? Ada ente mau tidur baca bismika Allahumma ya wa bismika amut? Ada nggak? Dulu waktu kecil baca nggak? Ketika besar? Kenapa? Karena Anda kira doa itu doa untuk anak, padahal doa itu doa untuk tidur. Ini ada orang setiap mau tidur pakai siwak, kemudian dia baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti setelah bangun tidur pakai siwak lagi, siwak itu jenis kayu, ya, sunnah. Bangun tidur pakai siwak lagi, kemudian dia baca doa alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Ya Allah, ya Alhamdulillah yang mana engkau telah menghidupkan aku setelah engkau matikan aku. Tidur itu seperti mati. Tidur kan nggak sadar, seperti mati. Jadi dia bersyukur karena masih hidup dengan doa itu. Suatu saat orang tersebut wafat, Pak. Setelah wafat di kuburan, orang kalau pertama kali wafat taunya mimpi. Jadi siapapun nanti ketika wafat taunya dia itu sedang mimpi. Kok badannya dipegang-pegang, kok dikafani, kok disolati, kok dimasukin kuburan, itu dia taunya dia mimpi. Ya, setelah masuk ke dalam kuburan, jamaah yang ngantar ke makam sudah pada pergi, baru dia bangun. Nah, dia bangun itu dikira bangun dari mimpi. Oh, alhamdulillah, ternyata hanya mimpi. Dia baca doa, alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusur. Sebelahnya Munkar sama Nakir. Ini ya. Nah, orang ini bingung. Ini siapa ini orang, saya nggak pernah kenal. Dia lagi cari-cari. Nyari apa kata ini? Itu orang nyari apa di kuburan? Bangun tidur, dia baca doa sambil nyari-nyari apa? Siwak. Kok saya diglubet pakai kain kafan, dicari-cari. Sampai Munkar Nakir nanya, "Kalau kamu nyari apa sih?" "Saya nyari siwak," katanya. Ini orang nggak paham kalau ini udah wafat. Loh, kamu nyari siwak? Ya udah nyari siwak. Nah, orang ini nanya, "Kamu siapa?" "Saya Munkar Nakir," katanya. "Loh, kamu mau ngapain di sini?" "Oh, saya masih hidup," katanya orang ini. "Saya masih hidup, kamu ngapain ini?" "Kamu itu udah wafat," katanya. "Kamu itu udah wafat." "Enggak, saya masih hidup." Jadi di
di dalam liang kuburnya dia masih mencari aktivitasnya, masih baca doa alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, masih nyari siwak. Dalam tidurnya seperti itu, dalam kuburannya seperti itu. Akhirnya ketemu karena udahlah orang yang seperti ini nggak usah ditanya, udah masukin aja surga langsung. Ya? Jadi jangan pernah nganggap amal remeh temeh. Kadang amal remeh temeh itu mempunyai kedudukannya mulia di hadapan Allah. Makanya tukang-tukang gosidah yang mukhlis lillah, enggak apa-apa suaranya. Kadang ada seorang gosidah suaranya nggak enak, nggak peduli suaranya nggak enak. Gosidah itu bukan suara enak. Gosidah itu tentang rasa, Mas. Kadang Anda dengarkan ada orang tua saya di daerah Pekunden itu almarhum, belum lama udah wafat. Qasidahnya cuman salatullah salamullah ala taha rasulillah. Itu toh qasidahnya. Mondar mandir itu. Acara Kepis Pagi selalu bacanya itu. Nanti pakainya syair-syair Jawa ya. Kabeh wong bakale mati, gitu tak? Suaranya ndak enak, tapi dia punya rasa. Yang dengerin tuh ke bawah. Itu qasidah. Jangan dikira orang qasidah itu harus suaranya enak, enggak. Suara enak ini tambahan. Qasidah itu paling penting gimana tentang rasa. Orang itu bisa tembus ngerasakan nikmat. Berapa banyak orang suaranya enak nggak bisa bikin Anda nangis. Tapi berapa banyak orang suaranya nggak enak tapi Anda syahdu menikmati. Itu namanya rasa. Ya, makanya kapan-kapan lah di sini yang qasidah yang sepuh-sepuh, yang gigine wis rada tinggal loro, tinggal telu. Ora apa-apa. Ya. Di sini ada Pak Abdul Khalik itu semangatnya ngelebihin anak muda usia 17 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi begitu. Taib. Kita akan menjelaskan kemarin janji saya tentang Barirah dan Mughis. Masih ingat? Barirah dan Mughis. Siapa itu Barirah dan Mughis? Barirah dan Mughis adalah seorang sepasang suami istri. Ya, di dalam hadis ada Barirah. Barirah itu adalah budak perempuan, Mughis itu adalah budak laki-laki. Seorang sepasang kekasih. Ya, seorang sepasang kekasih yang lama dia sudah menikah. Kemudian si Barirah ini datang menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang menemui istri baginda Nabi Muhammad Siti Aisyah radhiyallahu anha, si Barirah ini tiba-tiba ngomong sama Siti Aisyah, merdekakan aku, minta dimerdekakan biar nggak jadi budak. Kata Siti Aisyah, iya, saya akan memerdekakan kamu, yang penting kamu menjadi milikku, jadi saya tuanmu. Akhirnya dapatlah kesepakatan yang pada intinya dimerdekakan oleh Siti Aisyah. Setelah dimerdekakan oleh Siti Aisyah, si Barirah ini merdeka. Orang yang, maaf Mas, pernikahan budak antara budak tahu ya, budak laki-laki, budak perempuan. Budak itu rampasan perang, hasil daripada rampasan perang. Kalau barang itu namanya ghanimah, kalau orang itu namanya budak. Ya. Nah, budak ini si Barirah sama Mughis ketika nikah sah, pernikahannya sah. Ketika salah satunya merdeka, dimerdekakan oleh sayyidnya, pemiliknya, Anda sudah bukan budak lagi, otomatis dia mempunyai hak pilih, Pak. Si Barirah ini punya hak pilih. Hak pilihnya apa? Hak pilih yang pertama melanjutkan pernikahan, silahkan lanjutkan pernikahan, artinya lanjut pernikahannya sama si Mughis, ya. Atau yang kedua, pilihan yang kedua selesai sama si Mughis, pisah sama si Mughis. Jadi punya dua hak, boleh bebas, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang budak dimerdekakan, sedangkan dulunya dia punya pasangan. Dia punya hak untuk memilih mau melanjutkan pernikahan ataupun mau sudah. Nggak taunya si Barirah itu memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan, nggak ngelanjutin pernikahan. Sedangkan si Mughis
berharap betul bahwa si Barirah melanjutkan pernikahan. Kenapa? Karena Mughis ini orang yang sangat mencintai Barirah. Cintanya luar biasa sama Barirah. Tapi Barirahnya nggak mau melanjutkan pernikahan. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau nggak mau lanjutkan pernikahan ya Barirah? Memang kau punya hak pilih mau milih apa, tapi kenapa? Kata Barirah, ya Rasulullah, andai aku dibayar berapapun juga, aku tetap gak mau kembali sama Mughis. Rasulullah nanya, emang Mughis jelek? Enggak ya Rasulullah, bukan karena buruknya Mughis, bukan karena perilakunya Mughis itu buruk, bukan karena Mughis itu tukang maksiat, bukan, tapi karena aku tidak ada cinta sama si Mughis. Ini tentang apa? Cinta. Aku gak ada cinta sama si Mughis, kata Barirah. Andai saja aku dibayar untuk kembali kepada Mughis, nggak akan mau, katanya. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mughis, ini Barirah memang sudah nggak mau sama si Mughis. Apa? Dikejar, Pak. Setiap jalan kemana diintuti, diikutin kemana, ngintil. Kalau orang cinta tuh ngikutin kemana yang cinta, itu orang cinta itu ngikutin orang yang dicinta, kemana dia pergi akan diikuti terus sama si Mughis. Tapi dasar si Barirah memang nggak ada cinta, ya sudah nggak ada cinta. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW ngomong sama Sayyidina Abbas, ya Abbas, coba kamu lihat itu, kasihan dua orang kekasih, katanya, yang satu cinta, yang satu nggak cinta, kasihan si Mughis ya Abbas, kata Rasulullah kan rahmah. Rasulullah itu sayangnya betul, nggak mau lihat umatnya itu nelongso, nggak mau. Akhirnya Rasulullah manggil itu si Barirah, Barirah sini, kamu nggak pingin, kalau kamu pingin balik sama Mughis, kamu bisa kembali kok, katanya Rasulullah. Lihat adabnya si Barirah, ya Rasulullah, apakah ini pertanyaan atau perintah? Dia andai saja Rasulullah akan mengatakan ini perintah, akan dikorbankan sama Barirah, walaupun gak cinta dia akan kembali sama si Mughis. Tapi Rasulullah enggak, aku ini kesian ngelihat si Mughis tuh, aku kesian, katanya Barirah, enggak ya Rasulullah, kalau emang ini bukan perintah, aku enggak mau kembali kepada si Mughis karena aku enggak membutuhkannya, katanya si Barirah. Ya, aku udah enggak butuh lagi. Ya. Nah, dari kisah tersebut, ya, akhirnya si Mughis tetap mencintai Barirah dengan cinta yang luar biasa tanpa dicintai oleh si Barirah. Ini cinta yang bertepuk sebelah tangan, cinta yang luar biasa tapi tidak dibalas cinta oleh Barirah. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasa lam yakun. Kata Imam Syafi'i, segala apa yang telah engkau kehendaki, ya, pastilah akan terjadi kalau Allah mengkehendaki. Segala apapun yang Anda ingin kehendaki, yang Anda kehendaki, pastilah terjadi kalau Allah menghendaki. Tapi sebaliknya, jika Anda menginginkan itu terjadi tapi Allah nggak menghendaki, ya nggak akan terjadi. Itu kehidupan. Kadang kita menginginkan sesuatu tapi nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Paham nggak? Ente pingin ini tapi nggak mendapatkan apa yang ente inginkan. Itu kehidupan. Terus suruh apa sih? Ya kita disuruh pasrah sama Allah. Karena sekali lagi, kehendaknya Anda nggak selalu bertepatan dengan kehendaknya Allah. Keinginan Anda nggak selalu bertepatan dengan keinginan Allah. Sebesar apapun usahanya Mughis untuk dapetin Barirah, wah usaha kayak apa, dikintili terus, melakukan yang dituntut, diikuti terus dikawal. Ada orang cinta seperti itu, ada, memang ada, yaitu Mughis, diikutin terus. Sebesar cintanya kamu kayak apa ke dia, kalau Allah nggak menghendaki, nggak meletakkan cintanya Barirah untukmu ya Mughis, nggak akan terjadi,
nggak akan terjadi. Paham ya? Nah itu hebatnya kuasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang luar biasa lagi juga di sini daripada kisah Barirah dan Mughis, yaitu begitu besar rasa simpatinya Nabi Muhammad kepada Mughis. Ya, artinya Nabi itu peduli dengan orang cinta. Mughis itu kan cinta, Nabi peduli betul. Iki kok melaske ya wong seneng luar biasa kaya kuwi kok ora dibales senenge. Gitu loh. Bahasa kasar iki Nabi tuh berharap bahwa Barirah bales, mbok bales sih. Kayak kan wong seneng nemen karo kowe, mbok kowe dibales. Tapi kan Nabi nggak mau merintah. Kenapa? Karena Nabi nggak mau memaksakan cinta. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah?" Nabi jawab, "Enggak sih, cuman aku kesian ngelihat si Mughis ya Barirah." Ya, katanya Barirahnya apa? "Ya Rasulullah, aku sudah nggak butuhkan Mughis." Ya, jadi Anda, kita semua yang hadir di sini jangan selalu berharap. Jangan terlalu berharap dengan apapun, ya, nggak usah berharap ingin dapat cintanya fulan dan sebagainya. Itu semuanya kembali kepada kehendaknya Allah. Kalau Allah letakkan cinta di dalam hati si fulan untuk Anda, ya Anda akan dicintai. Kalau enggak, enggak usah ngosok-ngosok lah, percuma Anda jungkir balik kayak apa untuk mendapatkan cintanya. Kalau Allah enggak mengkehendaki orang itu untuk mencintai Anda, enggak akan dapat. Kisahnya tadi Barirah tadi. Ya, terlepas dari apa yang terjadi daripada Mughis dan Barirah, ya, ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu, ya pasti bersatu dalam ikatan pernikahan, ya. Tapi kalau kita nggak ditakdirkan untuk bersama, nggak bersatu, ya memang itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita terima apapun itu bentuk daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ikhwani rahimakumullah, Anda yang hadir pada malam hari ini, ya, ingat, anta turid wa ana urid wallahu yaf'al ma yurid. Kamu punya keinginan, saya punya keinginan, tapi juga jangan lupakan Allah punya keinginan. Bolehlah Anda menggebu-gebu, wah aku pingin itu wong lanang sing bagus. Misal gebu nggak apa-apa, ya. Tapi ingat, itu keinginan Anda, ya, belum tentu keinginan Allah. Barangkali Anda dikasih suami yang ganteng tapi suaminya nakal. Mau yang ganteng apa yang jelek? Hah? Ente minta suami ganteng, dikasih suami ganteng, nggak tahu suaminya nakal. Kalau udah ketahuan nakal, Anda mau milih suami yang ganteng apa yang jelek? Jelek. Iya, mas milihnya kita jelek. Karena apa? Sudah tahu yang tadi ganteng nakal. Itu keinginan Allah, kehendak Allah. Jadi ketika Anda diberi sama Allah pasangan, maaf, yang bukan seleranya Anda, saya berharap dapat cowok yang seperti Brad Pitt, dapat istri yang seperti Nabila Shakib misal, ya. Dapat, nggak taunya, ya, oleh, nggak taunya, nggak dapat Nabila Shakib, dapatnya Poati misal. Nggak taunya pengen dapat suami yang seperti Yusuf, nggak taunya dapatnya seperti Fir'aun. Kita nggak tahu, ya. Ala kulli hal yang diberikan oleh Allah, insya Allah itu yang paling terbaik untuk kita, walaupun bukan selera kita, bukan keinginan kita. Sekali lagi, ini tentang rasa. Anda punya rasa, Anda punya keinginan, tapi jangan lupakan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang pernikahan begitu unik, ya. Di awal kita sebelum nikah, kita ingin mendapatkan perempuan yang seperti ini, mendapat suami yang seperti ini. Giliran sudah nikah, ternyata kok gini ya, kok dapatnya nggak sesuai ya. Aduh, ternyata setelah nikah kok, aduh, nggak banget lah. Cowokku ini bukan, padahal saya nggak berharap dapat cowok tukang mancing kok setelah nikah, gitu ya. Misalnya gitu. Kok saya nggak berharap padahal dapat istri tukang
bohong, nggak taunya dapat ya. Ya itulah. Ya, disyukuri aja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Apal ya. Oke. Kemudian kita masuk sedikit ke dalam bab islah bainan nas. Ini bab penting sekali, al-islah bainan nas. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Babul islah bainan nas. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan fi katsirin, pada kebanyakan omongan-omongan mereka. Artinya apa? Nggak ada kebaikan orang yang banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong nggak ada kebaikan dalam dirinya. Orang yang banyak ngomong nggak ada kebaikan dalam dirinya. Tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Artinya omongan-omongan. Kecuali omongan-omongan dari orang, ya kata Allah. Kecuali omongan-omongan dari orang yang menyuruh untuk memberikan sedekah. Ya, misal berarti menyuruh kebaikan. Selain omongan yang enggak menyuruh kebaikan, tidak ada kebaikan dalamnya. Omongan apapun, kita kan sering Mas tiap hari ngomong enggak sih? Ngomong dong. Kita tiap hari ngoceh enggak? Ngoceh dong. Iya enggak? Laki-laki perempuan kadang ada yang laki-laki lebih gopret dari wanita, terkadang ada wanita lebih gopret dari perempuan laki-laki. Ya, ada laki-laki masya Allah kayaknya kita duduk nggak dikasih kesempatan untuk ngomong, dikasihnya kesempatan untuk dengerin terus. Jadi kalau ngomong sama dia ngerocok, ngoceh terus. Ada yang seperti itu. Ingat, setiap omongan apapun yang kita keluarkan nggak ada kebaikan di dalam omongan kita kecuali kalau di dalamnya itu ada kebaikan. Memerintahkan amal ma'ruf, lakukan sholat, lakukan sedekah, itu berarti omongan kita ada kebaikan. Di dalam hadis lain Ummu Habibah, diriwayatkan oleh Ummu Habibah, kullu kalami ibnu Adam alaih la lahu. Setiap ucapan-ucapan manusia, ucapan-ucapan Bani Adam itu mempunyai tanggung jawab. Kembalinya kepada dalam dirinya. Kalau ucapannya baik, ya baiknya untuk dirinya. Kalau ucapannya buruk, buruknya untuk dirinya. Jadi setiap ucapan kita Mas ada tanggung jawabnya. Yang kita lontarkan itu ada tanggung jawabnya. Jangan dikira enggak. Jenengan ngomong opo ae, ada tanggung jawabnya. Ada kadang baik, ya kembali kita baik. Ada yang kita omongkan buruk, kembalinya kepada kita buruk. Kalau kita ngomongin orang, kembalinya ke kita itu Mas. Apa itu? Dosa. Kalau kita ngomongin hal yang baik, kembalinya ke kita, apa itu? Pahala. Itu omongan, ya. Sehingga inilah nyambung ke dalam hadisnya Nabi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tadlu fihi samsu ya'dilu bainal isnaini shadaqah. Nah, ya. Ini tentang mendamaikan seseorang yang sedang bertikai. Jadi ayat ini menjadi dalil mendamaikan seseorang yang sedang bertikai, atau dalam bahasa Arabnya itu islah bainan nas. Orang yang tadinya jauh didekatkan. Orang ini tadinya nggak omong-omongan, deketin biar jadi omongan. Orang ini jauh, dekatkan biar dia jadi dekat. Orang ini buruk, baikkan, rukunkan. Ya, itu namanya islah bainan nas. Ya, wasulhu khairun kata Allah. Di dalam perdamaian mendamaikan kedua orang yang bertikai itu ada kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan kedua orang yang sedang bertengkar. Ya, jadi Anda
kalau bisa jadi orang yang seperti ini. Ada orang bertengkar, jangan dikompor-komporin biar tambah bertengkar, tapi gimana caranya yang bertengkar itu jadi rukun. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis, laisal kadzdzab, kata Nabi Muhammad, laisal kadzdzab alladzi yuslih bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira. Kata Nabi Muhammad, bukanlah termasuk orang yang pendusta, yang mana orang yang mendamaikan antara orang yang bertengkar, menyampaikan kabar baik atau mengucapkan perkataan yang baik. Saya berdusta, Anda berdua sedang bertengkar, si A sama si B, saya bohong, saya ngomong sama si A, Mas si A, si B itu sebenarnya baik sama jenengan, pengen minta maaf sama jenengan tapi malu. Selalu kalau di belakang jenengan itu si B itu muji-muji jenengan terus loh Mas, nggak pernah ngomongin keburukan jenengan Mas. Padahal si B itu nggak ngomong seperti itu karangan saya murni. Berarti saya bohong nggak? Bohong nggak? Saya ngomong sama si A, Mas Udin, itu siapa? Cewekmu namanya siapa? Lilis ya? Ya. Mas Udin, kamu tahu nggak? Lilis itu senangnya luar biasa loh sama jenengan, cintanya luar biasa. Ini bertengkar nih, misal bertengkar, cintanya luar biasa. Wong kemarin ngomong sama saya katanya nggak bisa hidup tanpa Anda kok. Saya ngomong bagaimana caranya? Iya, padahal yang saya omongkan itu bukan dari Lilis, saya ngarang sendiri. Habis Udin saya datangin si Lilis. Lis, kowe ngerti ra? Senajan bojomu tukang turu, nek dijak ngomong turunan, tapi cintane sama jenengan luar biasa. Walaupun jenengan suka nelpon, rewel, suka nyuruh pulang, tapi suamimu terlalu muji-muji anak. Saya padahal sih suaminya nggak pernah muji-muji, tapi saya ngarang. Oh sok mosok ya Bib? Iya, temenan. Si Lilis dikira dipuji sama si Udin dikira dipuji sama, padahal sutradaranya saya. Saya bohong nggak? Bohong. Tapi kata Nabi, laisal kadzdzab, bukanlah termasuk dusta bagi orang yang mendamaikan kedua orang yang bertikai walaupun dengan cara bohong. Praktekin itu. Kalau Anda lihat orang yang bertikai, jangan terus iya bener, iya Lis aku pikir wingi Udin ngomong kowe jare seneng cerewet luar biasa. Ya ini bohong, padahal Udin memang ngomong gitu, tapi jangan disampaikan, nanti tambah runyam ya. Kalau bisa damai, kenapa harus bertikai? Kalau bisa rukun, kenapa harus ribut? Wong ada dua pilihan kok. Anda dikasih pilihan sama Allah, ribut atau damai. Kok milih ribut piye to? Kenapa nggak milih damai? Kalau bisa milih damai, ambil damai, ngapain ribut? Betul nggak? Dan di dalam kebaikan ada kebaikan, yaitu perdamaian tadi. Baik. Ya ini kajiannya panjang sekali, waktunya sudah terlalu malam ya, satu kali pembahasan lagi ini. Terus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yaumin tatlu fihi samsu ya'dilu bainal isnaini shadaqah. Ini tentang bahwa kita, kata Nabi Muhammad, setiap anggota tubuh kita, tulang belulang kita, manusia itu diciptakan ada 360 tulang. Ada berapa? 360 tulang ya. Jadi anda ini punya 360 mufasil ya, persendian itu. Ada 360. Nah, setiap persendian yang kita miliki, tulang-tulang itu perlu kita sedekahi. Kita syukurnya dengan sedekah ya. Anggota tubuh kita perlu kita sedekahi, mata perlu kita sedekahi, telinga perlu kita sedekahi, mulut perlu kita sedekahi. Dengan cara apa? Bersyukur. Dengan cara bersyukur, dikasih mata bersyukur, itu bentuk sedekah ya. Nah, kita sedekah mengeluarkan duit itu juga sedekah untuk anggota tubuh kita, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sedekah itu ya'dilu bainal isnain, mendamaikan dua orang yang bertikai ya. Itu amalan yang jarang diambil oleh orang Mas. Itu kadang kita nggak peduli, wah menora temen itu keluarganya dewi pan ribut pan gelut monggo ya. Model kita kan kayak gitu,
Wah, orang urusan keluarga nikah, pedot ya pedot. Ngapain urusan? Enggak. Di sini ada pahala yang besar yang kita lalaikan. Apa itu? Islah, mendamaikan kedua orang yang bertikai. Cobalah kita sekarang belajar itu, belajar ilmu tentang mendamaikan orang. Ya. Walaupun dengan bohong, kata Nabi, bukan termasuk dusta bagi mereka orang yang mendamaikan dua orang yang bertikai. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun itu ada dusta, tapi nggak dianggap dusta. Ya. Dusta itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh. Ada yang dilarang, ada yang boleh. Bahkan ada yang wajib. Ada orang mau membunuh. Ada orang lagi lari mau dibunuh sama perampok, misal masuk rumahnya Anda. Kamu lihat nggak si fulan? Oh enggak. Tadi saya lihat kaburnya ke sana. Padahal bohong. Padahal orangnya masuk ke rumah, itu wajib Anda nyelamatin. Bohongnya wajib. Ya. Bohong sunnah. Apa bohong sunnah? Ya bohong sunnah. Apa bohong sunnah? Ya tadi islah bainan nas. Anda bohong tapi tujuannya untuk merukunkan kedua orang yang bertikai, baik jadinya. Ada lagi bohong yang dianjurkan lagi apa? Bohong limu asyaratu zauja, untuk kedua orang suami istri. Suami istri kadang boleh berbohong, boleh. Bukan nggak boleh. Lalu kalau dituntut jujur kadang nyakitin. Bojo rayu tawong, Mas aku masih cantik nggak? Wis ora ayu, Dik. Jah, piye jan. Gelut ora kowe? Bojo wis diete luar biasa terus takon, "Mas, gimana Mas? Aku udah kurus belum?" Lah, ajek kok. Piye jal perasaane? Tapi kalau, "Wah, Dik, iya Dik, kurus Dik sekarang, rada entengan saiki." Wah, yo ora mangan malah tambah. Iya. Bohong nggak itu? Bohong. Wah, ya. Istri kita baunya luar biasa, bawang ya, terasi macam-macam. Ya, terus yang, "Piye Mas, wangi enggak enak ya Mas baunya?" "Oh, enggak Dik, baumu enak, wangi ya." Si cewek merasa pesimis karena dia habis masak, mau deketin, jangan deketin lah supaya baunya enggak enak. Jenengan ya jujur teman, "Iya Dik, baunya ora enak." Ya tambah cengkel. Tapi Anda jujur, Anda bohong. "Oh, Dik, baumu tetap enak." Mau gimana pun juga baunya Anda tetap enak di hadapanku ya. Bohong tapi nyenangin nggak? Nyenangin nggak? Bagus nggak berarti bohongnya? Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Oh, istri juga sama. Suami punya, maaf, kadang ada suami yang harus pakai redoxon ketiaknya apa? Apa? Redoxon apa? Bisa nih redoxon iya apa? Redoxon? Vitamin C ya. Kalau itu yang buat ketiak apa? Rexona, iya. Ada orang pakai Rexona setiap hari. Biasanya kalau nggak pakai Rexona bau nggak? Bau. Ada yang karakter seperti itu harus pakai Rexona. Kalau nggak pakai Rexona nggak pede, ya kan? Iya. Misal dia tidur. Kalau istrinya jujur, "Suamiku tuh ambune badek ra enak ya." Jajal jujur. Nyakitin enggak? Tapi kalau pas suaminya lagi tidur begitu, tangannya ngangkat terus istrinya deketin, "Sedepe Mas." Walaupun dalam hati, "Aduh, joroknya ora adus-adus," tapi sedepe Mas, masyaallah ya, bojone tambah seneng dikelul, langsung dirangkul-rangkul sisa nih enggak? Tapi bahagia enggak? Yang penting bahagianya, walau dengan bohong. Yang penting bahagianya. Yang dicari dalam rumah tangga itu apa sih? Bahagia, walau dengan bohong. Sekali lagi, walau dengan bohong. Dibikinkan kopinya ndak enak dong. Kopi ra enak nemen, jengkel ora sing gawe iki. "Wah, Dik, kopimu deh ngalah ke Starbucks." Seneng, ya. Masakan sayur asemnya nggak enak. Oh, sayur asem udah luar biasa deh. Wah, ya diundang terus lah. Pasang ikan bakar, wah ikan bakarnya enak. Wah, luar biasa, ngomong ikan bakarnya jos iki. Seneng nggak? Seneng itu. Ya, Jabar Hotel nyenengkan orang itu yang mahal. Ya, walaupun tidak enak. Nabi makan anggurnya kecut, orang ngomong kecut Nabi. Senyum sampai yang ngasih enak jeung Nabi. Enak.
Senyum enak aja Nabi enak. Nanti tak bawain lagi jeng Nabi. Masya Allah. Dalam hati Nabi, waduh ini bisa kecut toh. Tapi ya Nabi sekali lagi nggak mau jujur. Kalau Nabi jujur, orang enak kecut. Piye perasaannya? Ya enggak? Tapi sahabat yang lain ketika ngelihat Nabi makan nggak nawarin, Rasulullah tumben-tumben ini biasa mangan iku nawari orang nawarke. Akhirnya sahabat nyicipi. Setelah nyicipin, jeung Nabi wong apa anggur ora enak kaya ngene kok sampean doyan. Kata Kanjeng Nabi apa? Untung kamu makan itu setelah orangnya pergi. Coba kalau orangnya di sini kamu ngomong kayak gini, sakit hati nggak orangnya? Jujur memang yang disampaikan jujur, tapi sakit hati nggak? Berarti bohong kadang bagus nggak? Bagus. Tapi jangan dikira saya ngajarin bohong ya. Bohong kadang untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga itu baik. Itu baik. Piye duit ono ora? Ojo jujur. Jangan jujur duitnya nggak ada. Ada alhamdulillah. Tapi ketika Anda ditanya, "Dek, duitnya masih?" Habis, Mas. Suami cuma nanya toh, nggak mau ngasih. Cuma nanya, tapi ketika Anda ditanya duitnya habis, kepikiran nggak suami? Pikiran nggak? Iya, iki golek duit. Tapi ini jenengan tak, "Dek, duitnya masih?" Wah, Cek, masa khawatir Mas, duitnya cek ono. Bunga ora suami ini? Bunga. Jujur, coba jujur. Suaminya pusing nggak? Pusing. Jadi bohong enak apa jujur enak? Bohong enak, jujur enak? Enak mana? Bohong apa jujur? Nah, ada lagi hal yang nggak perlu kita ketahui, nggak perlu kita ketahui. Yang kita nggak ketahui, nggak perlu ditanyakan. Terkadang yang bikin orang nggak nyaman, bikin orang nggak bahagia itu yang tidak kita ketahui, kita pengen ketahui. Akhirnya bikin kita nggak bahagia. Mau nih jenengan orang ngerti bahagia apa? Ketika ngerti, cok kepo-kepo, jangan kepo-kepo. Urusan istri nggak usah banyak tahu, urusan suami nggak usah banyak tahu. Semakin Anda tahu suami Anda di luar ternyata kucing garong misalnya, pusing nggak tuh jenengan? Pusing nggak? Udahlah, cuek aja, cuek beber. Atau satu fake binatullah gatira segaf ya. Hidup paling enak tuh cuek. Resep hidup mau bahagia cuek. Lu terus biasa, ya udah dosa urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sedikit, mudah-mudahan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita doakan malam hari ini ada jamaah santriwati yang ngaji di sini. Allah kasih kemuliaan milad ulang tahun, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada Ibu Hajah Supriyatin. Mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan di usianya yang bertambah semakin ketaatannya kepada Allah bertambah, semakin soleha, semakin melakukan amal yang soleha, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri tagarub kepada Allah dengan amal-amal sunnah, dan mudah-mudahan semakin istiqomah menjadi perempuan yang dibanggakan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan insyaallah menjadi bangga untuk anak-anaknya, menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, menjadi istri yang baik untuk suaminya, dan mudah-mudahan keluarganya dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Ala hadini wa kullu niyatin salihah jami'ah nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.